Halo, assalamualaikum. Selamat sore, selamat menikmati libur panjangnya nih. Lumayan ya, 3 hari. Dan di hari Senin kita merayakan hari ulang tahun Indonesia yang ke-75. Mudah-mudahan Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia segera bangkit eh dari apa ya? Sudah segera segera bangkit dari keterpurukan yang sebelum-sebelumnya menjadi lebih baik lagi deh. Pokoknya the best for Indonesia. Nah, kalian udah tahu belum, Bapak Ibu nih, apa yang dimaksud copywriting? Copywriting mungkin sebelumnya yang lain mungkin udah pernah tahu ya copywriting itu apa ya, tapi mungkin Bapak Ibu yang belum tahu copywriting itu apa. Nah, kita coba simak nih, ya. Kita ada iklan yang kanan sama yang kiri. Yang kiri tulisannya jasa arsitektur dan renovasi bangunan. Dari bawahnya kasih biasalah alamat dan nama PT-nya gitu kan ya. Sedangkan yang kanan itu tulisnya ahlinya membuat rumah impian, PT Bangun Rumah Sejahtera bla bla bla. Ini headline-nya dari yang kanan sama kiri, kira-kira menarik yang mana nih? Kalau saya sih menarik yang kanan ya. Kenapa? Tentunya yang kanan itu ngasih harapan bahwa setiap orang pasti punya rumah impian, dan perusahaan ini jagonya yang membuat rumah impian kita, gitu ya. Yang satu lagi apa nih? Nah, yang sebelah kanan, beef burger besar dibuat dengan daging sapi pilihan, harganya 15.000. Sebelah kiri tadi ya, sebelah kanan beef burger 2 kali lebih besar, cuma 22.000-nya dicoret diganti 15.000, kenyangnya sampai sore. Nah, kira-kira Bapak Ibu menarik yang mana nih? Yang kanan ya pastinya ya. Ya karena yang kanan itu jelas banget ditulisnya 2 kali. Udah gambarannya. Wah, ini 2 kali nih yang suka makan banyak kayak saya nih gitu kan ya. Terus yang cuma dikasih cuma itu kayak wah ini cuma gitu kan, mengecilkan sesuatu gitu ya. Nah, 22.000-nya dia coret. Wah, ternyata 15.000 nih. Nah, di situ dikasih gambaran tuh aku saving 10.000 nih dan bisa kenyang sampai sore katanya sih gitu, karena mungkin iklannya nih di siang hari gitu ya. Menarik yang mana? Kanan atau kiri? Kanan ya, kanan ya, kanan lebih menarik gitu kan. Kemudian satu lagi nih, ada iklan yang kiri Silent Night. Kasih tahu isinya apa. Ekstrak alang-alang misalnya dan ginseng Korea asli gitu ya. Sebelah kanan Silent Night, 2 jam lagi Anda akan tidur pulas seperti bayi. Wah, bisa kita ngelihat iklan ya, kita orang insomnia gitu ya, kerja malam-malam ngelihat yang kanan. Wih, 2 jam lagi aku minum ini bisa tidur pulas nih kayak bayi nih. Enak bener gitu kan. Nah, menarik yang mana? Yang kanan ya. Aku nggak perlu tahu loh, saya kalau saya ngeliat iklan ini nggak perlu tahu yang isinya apaan, gingseng alang-alang apa tuh nggak tahu, nggak perlu tahu. Yang penting 2 jam lagi saya bisa tidur, gitu ya. Jadi dari tiga tiga apa namanya tiga iklan di atas, tiga iklan sebelumnya, kata yang tepat itu menghasilkan cerita yang beda ternyata, gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, jadi apa? Copywriting, copy menyalin, writing menulis, menyalin sebuah tulisan, bukan ya? Jadi copywriting itu sebenarnya adalah seni untuk berjualan dalam tulisan, sehingga orang lain secara sadar atau tidak sadar melakukan sesuatu untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan, gitu. Jadi apa? Kalau copywriting yang bagus, kalau ditanya, simple. Copywriting yang bagus ya yang menjual, yang closing ya. Nulis cakep-cakep panjang lebar, kalau nggak closing ya berarti ada yang salah gitu. Pokoknya itu dianalisis lagi. Nah, sebelum kita menulis sebuah iklan gitu ya, mau di sosial media atau kita menulis sesuatu di beranda Facebook kita, di Instagram kita gitu ya, atau di status WhatsApp kita gitu ya. Mindset yang perlu kita tahu yang pertama adalah nih, nggak ada yang peduli dengan bapak ibu gitu ya, mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri. Mindset yang pertama, kalau kita menulis sesuatu, makanya jangan surat di Facebook. Ya, jangan surat di Facebook, jangan surat itu, nggak ada. Paling orang coba ya kasihan, like, ya sedih, bla bla bla, nggak ada. Mereka tuh sebenarnya hanya peduli sama mereka sendiri, gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya? Nah, ternyata subjek favorit pribadi setiap orang adalah dirinya sendiri.
gitu ya. Jadi kalau kita menulis sesuatu, baiknya yang menarik buat audiens kita gitu ya. Nah, makanya jangan langsung membicarakan diri kita sendiri nih kalau di sosial media, kecuali mereka sudah mengenal kita gitu ya. Enaknya kita membicarakan tentang apa sih audiens kita tuh siapa sih sebenarnya, ya kan? Kita apa namanya teman-teman kita tuh kira-kira dari pekerjaannya latar belakangnya kayak gimana sih gitu ya. Jadi kita menarik kita baru buat mereka gitu ya. Jadi fokus pada apa yang mereka dapatkan kalau kita menulis sesuatu gitu ya. Kalau kita jualan gitu ya, pengen jualan gitu ya. Terus fokus apa yang mereka rasakan setelah membeli, ya kan. Fokus apa namanya benefitnya apa gitu. Kalau misalnya mereka beli produk kita gitu ya, benefitnya apa sih? Gitu. Nah, pertegas kembali tentang apa yang dapat diberikan oleh produk Bapak Ibu bagi mereka yang membelinya gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih? Ya kan? Alasan orang membeli sebuah produk adalah transformasi sebenarnya. Transformasi itu apa sih sebenarnya gitu ya. Coba kita lihat. Ini ada motor, ada alarm, ya kan? Misalnya. Orang tuh sebenarnya beli apa sih? Beli alarm? Enggak. Orang itu sebenarnya beli rasa aman. Kalau kita beli alat ini, setidaknya motor kita tuh aman. Kalau kita tinggalnya di parkiran gitu ya, itu aman gitu ya, seenggaknya gitu ya. Kalau misalnya di otak-atik ada bunyinya gitu ya, misalnya ting 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 gitu kan. Terus sondanya diambil, kita bisa lacak via handphone kita karena ada GPS-nya. Gitu ya misalnya. Nih, kita beli ini adalah supaya kita motor kita aman gitu. Jadi kita cuma beli, bukan beli alarm motor, bukan beli GPS-nya doang. Kita beli rasa aman di situ gitu ya. Setelah kita beli produk ini gitu kan. Nah ini ada sepeda nih lagi ngetren banget. Orang beli sepeda itu buat apa sih sebenarnya? Gitu ya. Orang beli sepeda itu ya buat kalau sekarang ya mungkin lagi tren ya. Pengen ikut biar gaul gitu ya. Sekarang gitu ya. Di samping utamanya adalah untuk kesehatan sebenarnya ya, mengurangi polusi dan sebagainya macamnya. Tapi disitulah transformasi orang beli sepeda seperti itu gitu ya. Kemudian the branch-nya, gear set-nya segala macam lah, itu nanti secara teknisnya gitu ya. Nah ini mobil, orang mobil tuh sebenarnya beli apa buat apa sih ya, buat transportasi doang biar lebih cepat berangkat dari A ke B ya kan, biar lebih beli privacy gitu kan ya, biar lebih cepat nyampenya gitu ya. Tapi semua mobil ya emang kayak gitu. Lalu Ferrari nyiptain mobil kayak gini buat apa sih sebenarnya gitu kan ya. Orang beli Ferrari sebenarnya buat social improvement, kebanyakan sih gitu ya, buat ngebuktiin bahwa oh gue udah sukses nih kalau beli Ferrari, atau gue pengen masuk klubnya Ferrari yang dimana klubnya itu udah pasti orang-orang kaya juga gitu kan ya, gabung di sana ikut klubnya di sana supaya bisnisnya ya ekspansi bisnisnya gampang dia kenal orang-orang lain gitu kan yang sama juga tajirnya seperti dia gitu kan. Ya jadi kalau cuman beli beli apa mobil ya Xenia Avanza juga banyak gitu ya, makanya apa cukup gitu ya, maksudnya bukan banyak, beli itu juga cukup gitu ya. Nah makanya orang masih beli lagi ya buat itu gitu ya, transformasi yang diberikan itu gitu ya. Nah kemudian siapa sih target apa namanya copywriting itu, yang lebih penting adalah siapa sih target market kita. Nah sebelum nulis tuh kita nentuin dulu target market kita siapa sih gitu ya. Terus apa impian terbesar mereka? Nah solusi apa yang mereka harapkan gitu ya. Jadi sekarang Bapak Ibu mulai sekarang gitu ya ngelihat gitu ya. Kalau kita jualan posting di Facebook nggak laku-laku gitu ya, atau kayak gimana? Ya mungkin aja target marketnya nggak pas gitu ya. Jadi bagaimana targetnya biar pas gitu ya? Kita lihat dulu nih. Misalnya kita mau jual beras gitu ya, kita bisa gabung di grup sembako gitu ya, di grup jual beli lainnya gitu kan ya. Kita lihat di situ mana yang sering komentar, mana yang sering nge-like-in postingan orang di grup itu, ya temenin aja, ditemenin ya. Kemudian kita tahu berarti oh orang kita ternyata ya emang suka dengan hal itu gitu ya. Kemudian kita posting eh, sembako kita gitu ya. Nah, baru udah tuh kelihatan, oh ini mungkin ada yang tertarik, ada yang mulai nge-like lagi. Kalau kita teman kita misalnya kayak saya banyak temannya orang IT bla bla, saya langsung posting beras ya mereka juga nggak ngerti apa sih gitu kan gitu kan ya. Ya, jadi gitu. Target marketnya di kerucutkan gitu ya. Dicari lagi gitu ya. Nah, target market ini lebih penting 10 kali lipat dari copywritingnya sebenarnya.
Ada juga, pernah lihat gak sih orang cuma nulis gitu doang, jual misalnya sepeda harga 600.000 gitu ya, istilahnya sepeda anak gitu ya atau apa gitu ya, cuma gitu doang tapi laku gitu ya. Kenapa? Ya mungkin karena target market mereka, orang-orang yang teman-teman mereka ya orang-orang pecinta sepeda, dan sudah tahu barangnya, nggak perlu dijelasin. Iya kan? Kita nggak perlu banyak-banyak, kalau target market kita udah tahu gitu kan tentang sepeda gitu kan. Nah, di situ gitu ya. Jadi ada juga yang kayak gitu, copywritingnya jelek tapi like-nya banyak, closingnya banyak gitu kan ya. Tapi ada juga orang-orang yang memang perlu diedukasi, orang-orang yang nggak tahu brand kita nih. Nah itu fungsinya copywriting gitu kan. Brand kita perlu diedukasi dengan tulisan misalnya kayak gitu, jadi orang, oh ternyata produk ini value-nya itu gitu loh, ternyata produk ini nggak cuma sekedar beras, nggak cuma sekedar minyak, ternyata ada itunya gitu ya, ada value-nya di situ ya gitu ya. Nah itulah fungsinya gitu ya. Nah buat yang masih bingung cara buat copywriting gimana sih, cara buat sebuah tulisan iklan sih gimana sih, nah ini ada sebuah rumus namanya RTO, Result Time Frame Object gitu ya. Jadi rumusnya hasil plus jangka waktu sama keberatan mereka gitu atau masalah mereka gitu ya. Nah ini bisa gitu ya. Jadi kita kasih tahu pelanggan dalam hitungan detik apa aja produk layanan yang bisa dilakukan untuk mereka gitu ya. Bukan tentang produk itu sendiri tapi tentang transformasi yang kita berikan tadi gitu ya. Contoh misalnya peluang bisnis sembako tahan krisis di era pandemik. Nah, ini mungkin keberatan mereka adalah mereka bingung cari bisnis yang bagus gitu kan musim kayak gini gitu kan. Nah, kemudian yang kedua ini roti viral Korean garlic cheese gitu ya. Misalnya lagi viral banget nih roti ini nih gitu kan. Siap kirim ke rumah Anda dalam waktu 30 menit. Nggak panas, gratis. Nah, itu dikasih tahu tuh, ya kan? Kasih garansi. Siap kirim 30 menit, kalau nggak 30 menit nggak dikirim, kasih garansi gratis. Nah, ini yang sesuai sama rumusnya nih. Lancar nyetir mobil. Nah, lancar mobil itu adalah hasilnya, resultnya dalam waktu 3 hari. 3 hari dikasih waktu, wah 3 hari nih time frame nya, walaupun belum pernah nyetir sebelumnya. Nah ini kebanyakan orang kan takut-takut nih, saya belum pernah nyetir sebelumnya, ntar nggak bisa, buang-buang duit, ternabrak lagi gimana bla bla bla. Nah dikasih gratis gitu ya. Nah rumus ini nggak selalu dipakai berurutan RTO, bisa juga cuman TR doang gitu ya. Misalnya dalam waktu 3 hari sudah lancar nyetir mobil, ya kan. Bisa juga urutannya dibalik, belum pernah nyetir mobil gitu kan ya. Objek itu keberatannya dulu nih. Wah kalau orang yang punya rasa gitu, oh ini gue belum pernah nyetir mobil nih, saya belum pernah nyetir mobil nih gitu kan. Anda hanya perlu 3 hari, 3 hari doang gitu kan, lancarnya di mobil, 3 hari lancar menyambut mobil dengan kami gitu. Wah ini boleh juga nih kursusnya nih teman-teman, kursusnya nih, kursus setir mobilnya nih gitu kan. Nah itu. Nah kemudian ada lagi nih formulanya AIDA namanya, attention, interest, desire, action. Kita dapetin dulu perhatian mereka ya, buat mereka tertarik gitu ya. Interest itu setelah kita dapetin perhatiannya dia gitu ya, bisa dengan gambar juga, dengan apapun gitu ya. Terus buat mereka tertarik ya. Setelah tertarik pasti mereka pengen gitu ya. Kalau nggak cuma buat tertarik aja, buat mereka pengen beli. Nah kemudian setelah pengen, actionnya disuruh action gitu ya, suruh action untuk mengambil tindakan gitu ya. Misalnya kalau sebuah bisnis gitu ya, mau penghasilan tambahan 10 juta per bulan dari bisnis sembako tanpa toko misalnya gitu kan, hanya bekerja dari rumah, bisnis pasti di era pandemi ya kan. Nah kita bedah attentionnya apa sih ya. Attentionnya diajarin bisnis nih, bisnis sembako untuk dapat penghasilan 10 juta per bulan dari rumah ya, nggak takut bisnisnya bangkrut karena pandemi gitu ya. Waduh menarik ya di sekarang gitu loh, susah cari bisnis, takut bingung cari kerja juga situasi kayak gini gitu kan. Nah kemudian yang buat tertarik apa ya, ini bisnis semua orang pasti beli, semua orang butuh makan dan bisa dijalani sama siapapun ya, tanpa modal yang besar gitu ya. Ketika mereka mencoba produk Momofood nih, mereka akan mengkonsumsinya untuk keluarganya juga gitu kan. Misalnya karena nasi siapa dong yang nggak makan ya kan, Indonesia apalagi kalau nggak makan nasi katanya belum makan. Bener gak ya.
Nah, kemudian desire-nya ya, apa yang membuat mereka benar-benar membelinya apa sih gitu ya. Ya tadi, ini tahan krisis. Pilihannya tepat, sembako gitu ya. Nggak ribet harus pakai toko dulu gitu yang nyewa tempat dan lainnya gitu ya. Karena apa? Toko kan modal gede ya kan. Mendingan modal tokonya yang nyewa sampai toko 15 sampai 20 juta dimodalin aja. Ya kan, dari rumah beliin aja beras atau sembako gitu kan ya. Nah, actionnya ayo bergabung. Nah, bisa kayak gitu, bisa klik nomor, kita sisipin nomornya bergabung, atau misalnya kita punya landing page atau website ya, untuk mendapatkan penawaran spesial gitu ya. Kita kasih apa namanya, takutan-takutan di situ ya, Senin pendaftaran, harga pendaftaran naik gitu kan, atau apa gitu. Itu bisa juga gitu ya, supaya apa? Supaya mereka mengambil tindakan. Ya, kalau dulu kita lihat iklan ya, Agung Podomoro ya, setiap Senin harga naik, coba tuh. Gitu. Nah, lanjutnya apa? Kita bisa menyatakan masalahnya. Masalah apa sih sebenarnya yang sering terjadi ketika kita membeli produk, ya kan? Situasi rumit apa yang akan terjadi kalau mereka tidak pakai produk kita, gitu ya. Nah, contohnya apa? Payroll software misalnya. Orang-orang di divisi HRD, kita punya teman-teman orang HRD gitu, karena kita memang orang HRD gitu kan. Rata-rata kita tulis misal kayak gini, rata-rata 70% HRD menghabiskan waktu untuk menghitung gaji karyawannya dan merangkap aktivitasnya ketimbang hal strategis untuk mengembangkan kualitas karyawan. Nah, masalahnya Pak, kalau orang-orang HRD paling mungkin masalahnya apa sih? Suka ditanyain, "Pak, cuti saya berapa?" Kalau karyawannya banyak gitu ya istilahnya, "Pak, cuti saya tinggal berapa sih? Pak, saya kemarin lembur, Pak. Saya minta form lembur, Pak, bla bla bla, Pak." Gitu kan ya. Ujung-ujungnya apa? Si ARD ini tiap hari bulan habis saja waktunya ngitung gaji, habis aja gitu. Akhirnya apa, hal yang sifatnya development untuk ke kualitas karyawannya nggak dia pikirin tuh, KPI-nya tercapai nggak, gimana ya, nggak pikirin tuh, gitu kan ya, karena habis mengurusin hal-hal yang sifatnya tenaga dibandingkan strategis gitulah. Makanya disiptain software payroll misalnya, atau human resource information system misalnya gitu ya. Yang apa namanya, memudahkan dengan employee of service misalnya, ngeliat dari handphone dia bisa ngelihat sisa jatah cutinya, dia bisa mengajukan cuti misalnya kayak gitu, atau mengajukan lembur gitu ya, absensi via handphone misalnya kayak gitu. Udah tinggal enak aplikasi itu misalnya gitu ya, aplikasi itu gitu ya. Nah, kemudian situs penerbangan misalnya dia menggunakan copywriting seperti gini nih, jangan sampai ditinggal klien, tiba lebih dulu dengan penerbangan berkualitas dan tepat waktu, hemat energi berburu tiket murah ya, tapi ternyata gagal terbang. Nah, banyak kan ya, kita tahu maskapai tertentu gitu ya, murah-murah tapi gagal terbang, banyak kan gitu ya. Kita beli dari situs mana nggak tahu deh gitu kan. Nah, ini apa painnya, masalahnya ya kan, udah dikasih tahu tuh, jangan sampai ditinggal klien ya. Kita mau rata-rata misalnya incaran kita adalah orang-orang bisnis gitu ya, jangan sampai karena terlambat gitu ya, rekan bisnis kita nungguin gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, mommy food apa? Mommy food eh misalnya masalahnya, beras enak apapun kalau makan pas kena batu atau gabah, langsung dia bikin hilang selera makan. Nah, pernah kan kalau makan nih lauknya enak gitu kan, tiba-tiba kekes, aduh batu, aduh nggak enak banget. Kita kalau makan di pinggir jalan kadang batunya kayak gitu, ampun ya kan. Udah makanannya enak-enak nih, makan pakai pecel ayam sambalnya, enak banget, tiba-tiba kekes pas batu, aduh nggak enak banget. Nah, Mommy Food nih garansi nih untuk batu dan gabah gitu ya. Jadi mindsetnya apa? Kita jelasin dulu masalahnya ke pelanggan ya. Kita harus bisa menjelaskan masalah pelanggan ya lebih baik daripada si pelanggan itu menjelaskan dirinya sendiri gitu. Maka setelah tidak sadar nih konsumen nih ya, mereka akan menganggap kita memiliki solusinya gitu. Jadi kalau kita mau jualan produk gitu ya, kita harus tahu nih produk kita, yang tadi sudah saya bilang berkali-kali, produk kita bisa nyelesain masalah mereka apa gitu ya. Kita harus tahu itu gitu, apa yang kita jual, barang kita jual. Nah, habis itu apa? Habis itu perkenalin solusinya. Pelanggan biasanya mempunyai 30 detik untuk berpikir. Ya, jika kamu bisa menjelaskan secara singkat produkmu gitu ya adalah solusinya, maka secara tidak sadar mereka akan mempercayai kita dan terikat dengan kita. Jadi pernah nggak
kamu punya misalnya teknisi komputer gitu ya. Jadi kalau komputer kamu rusak atau apa, kamu udah panggil aja si Anu, panggil aja si ini, udah jago dia komputer. Handphone kamu nge-lag nih, panggil aja si Anu, Anu ngerti nih komputer, gitu ya. Karena mereka tahu gitu kan, gitu ya. Nah rumusnya apa? Nama produk ya. Ini bisa ditiru nih. Nama produk membantu Anda melakukan fungsi produknya apa, gitu ya. Terus tinggalin masalahnya gitu ya, dan selamat datang manfaatnya gitu ya. Ya kan, tiga tofikor bla bla segala macamnya gitu ya. Contoh kalau di online pajak, aplikasi cara mudah bayar pajak terinteraksi langsung dengan hemat waktu bla bla bla. Reno Noodle gitu kan. Reno Noodle ini alat buat bikin mie gitu ya. Misalnya bikin mie seenak, resto, mudah dan praktis dengan mesin Reno Noodle, semuanya dalam satu tempat, gak perlu ribet dan hemat listrik gitu kan. Kalau mesin manual kan digulung-gulung gitu ya. Ini dalam satu tempat, misalnya dimasukin bla bla bla, udah tinggal pencet jadi mie gitu kan. Bikin mie praktis di rumah. Mommy Food, beras belum premium, enak, bikin anak makan banyak. Misalnya gitu. Anak-anak yang suka susah makan nasi gitu ya pakai Mommy Food, wah ini dikasih anak-anak yang susah makan jadi makannya banyak gitu kan ya. Jadi pikirkan solusi terlebih dahulu ya, bukan manfaat atau fiturnya bla bla bla, fitur ini bla bla, enggak, tapi solusi dulu gitu ya. Oke. Nah, ini ada nih. Ini yang paling gampang nih sebenarnya nih. Jadi kalau kita rumus tadi agak ribet gitu ya, bikin headline-nya atau apa gitu ya. Yang paling gampang itu buat cerita aja gitu ya. Kita berceritanya gimana caranya ya? Kita menceritakan rumusnya nih ya. Kita coba ini ceritakan pengalaman yang terjadi gitu kan ya. Kemudian bagaimana produk itu bisa membantu kita ya kan, dan hasilnya memuaskan gitu kan ya, dengan testimoni misalnya teman-teman kita, saudara kita gitu kan ya. Terus di ujung-ujungnya gimana sih caranya mau beli, ini actionnya dikasih tahu gitu ya. Contohnya gimana contohnya? Nih kalau jual beras nih, nggak biasanya ya misalnya gitu ya, kita nulis status di Facebook gitu ya, nggak biasanya nih sore-sore si ayah pulang bawa plastik gede banget gitu kan ya, kirain plastik apa nih, nggak taunya beras gitu kan, nggak taunya satu karung beras nih gitu kan ya. Perasaan tumben-tumbenan si ayah beli beras pulang kerja gitu ya, nggak taunya beras Mommy Food gitu kan ya, karena dia nggak biasa-biasa gitu kan. Dilihat dari kemasannya sih bagus gitu kan. Besoknya saya coba masak, sayangnya di dapur cuma ada telur, tempe dan tahu. Ya udah deh bikin aja telur, tempe, tahu gitu ya, pakai sambal kecap gitu ya. Ternyata adik dan kakak suka banget nih ya, testimoni di situ. Katanya nasinya enak walaupun cuma makan sama tahu dan tempe. Nah, ujung-ujungnya apa X-nya? Nah, buat ibu-ibu yang pengen anaknya makan banyak, coba aja beli beras premium Mommy Food. Kebetulan di rumah ada stok banyak ya, japri ya gitu ya. Terus dikasih nomor teleponnya atau link WA-nya gitu ya. Sambil ada fotonya, foto makanannya yang menggugah selera tuh. Nah, itu enak tuh. Ini nggak kelihatan kayak jualan kan? Kita cerita aja. Cerita pengalaman kita pakai produk, kita manfaatnya produk itu, ya udah enak ya gitu ya. Kalau tadi ribet bikin pakai rumus-rumus, ya pakai cerita aja gitu pengalaman kita. Jadi nggak harus nulis itu, kita cerita gitu kan ya. Nah ini contoh membuat call to action ya di akhir yang tadi gitu kan dia. Pokoknya jangan udah nulis cerita tapi nggak tahu harus beli kemana, harus daftar kemana gitu ya. Contohnya apa, kita bisa tulis klik di sini, order di sini, order sekarang gitu ya, download di sini gitu ya, booking sebelum kehabisan ya, pendaftaran terbatas ya, WhatsApp untuk informasi lebih jauh misalnya, atau kunjungi situs website kami dan lain-lain. Pokoknya kita kasih trigger untuk orang melakukan sesuatu ya. Nah terakhir ya, kita kasih garansi atau jaminan. Kenapa garansi? Karena ini akan mengurangi rasa takut seseorang gitu ya untuk membeli produk kita. Garansi yang bagus terkadang bisa menjual produk itu sendiri tanpa hal lain ya. Kalau kita Mommy Food ya, beli Mommy Food ada batu dan gabahnya gitu ya, kelihatan gitu ya, balikin aja gitu, itu kasih garansi gitu. Yang lain mungkin ya, mungkin bisa aja Mommy Food ada batunya dan gabahnya, ya iya mungkin bisa gitu kan, karena ya berjuta ratusan ribu, juta-juta beras gitu ya, mesin gitu ya, pasti kena ada aja gitu, tapi kita kasih garansi gitu ya. Atau kalau kamu yang bisnis online training, jika Anda merasa training ini nggak bermanfaat, maka kami kembalikan uang pendaftarannya, kayak gitu bisa gitu ya. Nah oke, sampai situ dulu
sharing sessionnya ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya paparkan bisa manfaat, bisa membantu teman-teman Bapak Ibu semua di sana. Jadi mudah-mudahan Sabtu, Minggu, Senin ini bisa ketemu orang, bisa cerita atau bisa nulis di Facebook, di Instagram ya, atau di status WA-nya dengan lebih baik untuk jualan. Mudah-mudahan produk Bapak Ibu, produk Mami Food juga insya Allah tambah laku ya, tambah banyak yang cari, tambah diinginkan customer ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.